Kembali lagi di channel seputar Timnas Indonesia. Tempatnya, pembahasan sepak bola Indonesia dari sisi paling mendalam. Hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup menyakitkan, tapi penting. Kenapa Indonesia kalah dari Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Skor telak 0-6 jadi tamparan keras bagi Timnas Garuda. Tapi di balik kekalahan itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita akan kupas tuntas dari segi taktik, mental, kualitas pemain, sampai perbedaan level sepak bola. 1. Perbedaan kualitas dan level permainan. Kita harus mulai dari fakta utama. Jepang adalah raksasa Asia. Mereka langganan Piala Dunia, bahkan pernah melaju hingga babak 16 besar. Hampir seluruh pemain Jepang bermain di liga top Eropa, seperti Bundesliga, Serie A, dan Premier League. Sementara Indonesia, walau mengalami kemajuan pesat di bawah pelatih Patrick Kluivert, tetap belum selevel. Sebagian pemain kita memang sudah berkarier di Eropa, seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, Tom Hay, dan Emil Audero, tapi mayoritas masih berlaga di Liga 1 dan belum terbiasa menghadapi tekanan level tinggi, seperti Jepang. Kedua, faktor taktik dan formasi. Pelatih Patrick Kluivert menerapkan formasi 3-4, kurang 3 melawan Jepang. Secara teori, ini formasi yang ofensif dan fleksibel. Tapi ketika melawan tim dengan kecepatan dan presisi seperti Jepang, celah sekecil apapun bisa langsung dihukum. Sayap Indonesia, terutama sektor kanan, yang diisi Sandy Walsh dan Marcelino, seringkali dieksploitasi oleh Jepang dengan pergerakan diagonal dan cutback ke tengah. Jepang sangat cepat mengalirkan bola, dan pressing mereka sangat ketat. Indonesia sering terlambat menutup ruang. Koordinasi antara lini belakang dan tengah juga tidak maksimal. Hal ini yang menyebabkan Jepang bisa leluasa menciptakan peluang, bahkan dari tengah lapangan. Ketiga, pertahanan yang goyah. Walaupun Jay Itzes tampil cukup solid, pertahanan Indonesia terlihat panik ketika ditekan terus-menerus. Rizky Ridho dan Mees Hilgers beberapa kali kehilangan fokus. Sementara Emil Audero, meskipun sudah tampil maksimal, tetap tak mampu menahan gempuran Jepang yang begitu klinis. Terlihat sekali bahwa pressing dan tekanan tinggi Jepang membuat pertahanan Indonesia seperti kehilangan arah. Kualitas penyelesaian Jepang juga sangat baik, hampir semua peluang berujung gol. Keempat, mental dan tekanan laga besar. Kita juga tidak bisa abaikan faktor mental. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Jepang di Stadion Suita dengan tekanan tinggi kualifikasi Piala Dunia membuat sebagian pemain Indonesia terlihat gugup dan tegang. Kesalahan-kesalahan kecil yang seharusnya bisa dihindari malah jadi bumerang. Ini membuktikan bahwa mental bertanding di laga internasional masih perlu dibentuk lebih matang lagi. Kelima, minimnya peluang dan serangan balik. Indonesia kesulitan keluar dari tekanan. Serangan balik yang biasanya jadi senjata andalan Indonesia tidak berjalan efektif. Marcelino dan Rafael Struijk kesulitan menusuk karena Jepang sudah menutup ruang sejak awal. Tom Hay dan Joey Pelupe di lini tengah pun sulit mendistribusikan bola dengan nyaman karena selalu dikepung 2-3 pemain Jepang. Indonesia hanya punya 2 shot on target sepanjang pertandingan itu pun dari jarak jauh. Keenam, pelajaran berharga untuk masa depan. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi juga jadi cermin besar buat sepak bola Indonesia. Kita tidak boleh hanya puas dengan kemajuan saat ini. Perlu peningkatan serius di aspek taktik, stamina, disiplin posisi, dan tentu saja pengalaman internasional. Jepang menunjukkan kepada kita bahwa untuk bisa bersaing di level dunia, kita harus mulai dari pembinaan usia dini. Fasilitas modern, pelatih berkualitas, dan pemain yang kompetitif secara mental dan fisik. Jadi, kenapa Indonesia kalah lawan Jepang? Jawaban singkatnya, karena Jepang memang jauh lebih unggul. Tapi jawaban panjangnya, karena kita masih dalam proses membangun fondasi. Dan kekalahan ini adalah bagian dari kita jangan kecewa, berlarut-larut. Justru ini jadi titik balik untuk berkembang lebih cepat, lebih matang, dan lebih profesional. Kalau kamu punya pendapat soal kekalahan ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan seputar Timnas Indonesia.